Saya mau debat sama Pak Bambang. Saya mau debat sama Pak Bambang. Bersena. Tuh. Ah. Karena saya memang nggak mau debat. Saya tidak mau debat. Karena perdebatan buat saya nggak ada gunanya. Atau yang aku hormati Bapak Esra Soru. Saya tidak mau debat. Karena perdebatan buat saya nggak ada gunanya. Bismil abi wal ibni wal rohil kudus ilahu wahid. Pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian kita akan mereview sedikit mengenai Ustadz pembohong yaitu Bang Kay ya, Ustadz Kainama, yang tentu saja teman-teman sekalian kalian sudah tidak asing lagi dengan orangnya. Tetapi ada hal yang menarik kali ini di mana teman-teman sekalian pernah dia koar-koar ya untuk menantang pendeta atau Dr. Bambang Nursena, pendeta Esra Soru, Pak Deki Ngadas, Pak Muriwali, Pak Melatok. Jadi teman-teman sekalian banyak sekali yang ditantang oleh beliau. Tetapi dia punya video salah satu ketika mau diadu debat, mau diajak untuk diskusi, apalagi untuk diajak ya untuk membuktikan bahwa dia ini adalah seorang yang akademis ya. Oh, dia tidak mau debat karena menurut dia debat itu tidak ada gunanya. Nah, seperti apa videonya teman-teman sekalian? Mari kita langsung saja simak yang ada berikut ini. Bambang. Saya mau debat sama Pak Bambang. Saya mau debat sama Pak Bambang. Bersena. Tuh. Ah. Karena saya memang nggak mau debat. Saya tidak mau debat. Karena perdebatan buat saya nggak ada gunanya. Atau yang aku hormati Bapak Esra Soru. Saya tidak mau debat. Karena perdebatan buat saya nggak ada gunanya. Atau yang aku hormati Bung Melatok. Saya tidak mau debat. Karena perdebatan buat saya nggak ada gunanya. Atau yang aku hormati Bapak Deki. Saya tidak mau debat. Karena perdebatan buat saya nggak ada gunanya. Atau yang aku hormati bapak-bapak romo-romo dari Katolik dengan segala rasa hormat. Saya tidak mau debat. Karena perdebatan buat saya nggak ada gunanya. Sepandai-pandai kita menyembunyikan bangkai, satu saat juga bau bangkai itu akan tercium. Oke, teman-teman sekalian ya, itulah video daripada Ustadz Ahmad Kainama. Dan di sini kalian bisa menilai sendiri ya seperti apa kualitasnya ya. Nah, kalau kita melihat kembali juga ya video-video yang beredar baik di channel Ipung Atri ya, sebenarnya Kainama ini udah gugup ya untuk berdebat dengan Pak Pendeta Esra Soru. Apalagi teman-teman sekalian ya dari Bro Pilih Pahit ini ya sering kali ya membuat sebuah lelucon tentang Ustadz Ahmad Kainama. Waktu itu ada lagu khusus untuk Kainama ya, kayak lagu-lagu DJ begitu yang menunjukkan bahwa Ustadz Ahmad Kainama ini adalah seorang pendeta lulusan STT Jakarta, dan bukan hanya itu, dia juga sekolah di Leiden Belanda, dan bukan hanya itu juga, dia masih sekolah di Haifa Israel yang sama sekali tidak ada sekolahnya itu ya, sekolah tinggi Kristen Protestan di sana tidak ada ya. Kemudian dia juga sekolah di Vatikan, tinggalnya di Turino ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, sebenarnya teman-teman muslim harus sadar sebenarnya siapa sih Ustadz Ahmad Kainama ini? Siapa sih orang ini gitu ya. Sampai-sampai itu dia bisa menipu banyak orang gitu loh. Ya, kalau dia masuk Islam ya silahkan saja. Menurut saya itu malahan ya artinya harus senang ya, teman-teman muslim harus senang. Tetapi jangan juga hanya karena udah masuk agama Islam lalu mau dia pembohong, mau dia pendusta kah, itu tidak dipedulikan gitu ya. Yang penting udah masuk Islam. Itu nggak bisa teman-teman sekalian. Kalau kami di agama Kristen itu nggak bisa begitu ya. Itu kita harus uji keimanan dia. Bahkan kita tidak percayakan pelayanan ya, tidak ceramah langsung begitu atau mengajar langsung ya bagi yang muslim baru masuk agama
Kristen. Paling-paling dia hanya bersaksi aja dulu, ya. Tetapi kalau kita melihat ya mualaf-mualaf ini baru saja masuk agama Islam, udah dapat panggung, contoh dan cemumek yang mengaku sebagai pendeta. Padahal sebenarnya bukan pendeta, teman-teman sekalian. Belum ada jemaatnya kok. Kita udah selidiki di Manado, belum ada jemaatnya. Saya sudah tanya-tanya juga ya. Dan mereka bilang dia ini bukan seorang pendeta, ya. Nah, seperti Ustaz Ahmad Kainama kembali ke situ bahwa dia ini mengaku sebagai lulusan STT Jakarta dan di situ sudah ada klarifikasi dari ketua STT Jakarta tersebut bahwa dia itu bukan seorang akademis di situ, bukan lulusan dari STT Jakarta, dan juga gereja di mana dia pelayanan yang mengakunya dia adalah pendeta di situ itu dia bukan pendeta, dia ini hanya dipercayakan sebagai pemimpin paduan suara atau pemimpin puji-pujian dan juga pemain musik. Ya jadi apa yang istimewa? Tapi dia mengaku sebagai pendeta besar, ya. Kemudian dia katakan dia lulusan Leiden Belanda. Juga sudah diselidiki itu tidak pernah sekolah, ya. Belum tentu juga pernah ke Belanda. Nah, sekarang ijazahnya di mana? Itu nggak bisa tunjukkan. Yang berikut dia katakan dia adalah lulusan Haifa Israel. Baru-baru kemarin itu kan pendeta Ezra Soru sudah datang ke Haifa Israel. Dan dia menanyakan kepada orang-orang Yahudi yang ada di Haifa Israel, apakah di situ ada sekolah Kristen untuk sekolah tinggi begitu ya, university. Mereka bilang tidak ada. Yang ada di sini itu ada berupa biara untuk anak-anak ya, untuk sekolah Katolik, dan itu pun khusus anak-anak, orang dewasa tidak ada. Jadi jelas bahwa Ustaz Ahmad Kainama itu sedang menebarkan kebohongan dan fitnah ya terhadap kekristenan selama ini. Kemudian dia katakan dia lulusan dari Vatikan Roma juga, ya. Dia tinggalnya di Turino, ya. Dan itu sudah dibongkar oleh Bro Andre Tunggal, ya. Termasuk jarak antara Turino tempat tinggalnya dengan Vatikan Roma, yang katanya hanya ya sekitar 50 menit. Ternyata jauh sekali. Nah jadi teman-teman sekalian, kenapa kita mereview kembali video ini? Supaya memang pemerintah dan juga pihak kepolisian dan ya termasuk teman-teman kita muslim sendiri itu jangan sampai menjadi korban dari penipuan-penipuan dilakukan oleh Ustaz Ahmad Kainama ini. Ya, dan apalagi teman-teman sekalian kalau kita masuk kepada ranah penistaan agama, ini dia udah lakukan. Bagaimana bilang Yesus Kristus itu adalah hasil daripada hubungan Roh Kudus dengan Maria. Maka dia menuduh teman-teman sekalian Yesus itu menikah dan berpoligami, istri-istri Yesus itu belum tumbuh buah dadanya, ya kan? Dan masih banyak lagi ya fitnahan-fitnahan yang dilakukan oleh Ustadz Ahmad Kainama. Tetapi kan hukum tidak menyentuhnya sampai pada saat ini. Nah oleh karena itu teman-teman sekalian kita akan nantikan debat spektakuler yang akan digelar di tanggal 30 Juli. Ya. Pendeta Ezra Soru versus Ustadz Ahmad Kainama si pembohong besar. Kita akan nantikan itu, kita akan doakan bersama supaya juga pendeta Ezra Soru diberikan kesehatan dan diberikan hikmat oleh Tuhan. Maka kita nanti akan lihat bagaimana hasilnya ketika mereka duduk di meja akademis. Sekian video kali ini teman-teman sekalian. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Elechem Bisem Yeshua Hamasiach. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya. Salam kebajikan. See you again.